Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Mushola Nurul Ummah Umbul Harjo yang dirahmati Allah, alhamdulillah sonten menika saged kepanggih dalam rangka pengajian menjelang buka bersama. Dados wonten pengajian nggih Bapak Ibu, boten namung buka bersama. Alhamdulillah pula sonten menika kita sudah menuntaskan puasa berapa hari ya Pak ya? 20, sebentar lagi lebaran ya. Pada sore hari ini insya Allah nanti kita akan berbuka jam berapa Pak? 3.3. Sesuai banget ya. Oke, sabar ya. Jenengan kalian ngantuk-ngantuk mboten napa-napa. Kula tak ngendika sing andeng-andeng mawon. Bapak Ibu, sesuai dengan rencana saya, materi pengajian di bulan Ramadan ini berlanjut. Pertama, kemarin saat sholat tarawih saya sudah menyampaikan materi pembuka tentang keagungan sabar, dan saya berjanji akan melanjutkan materi bagaimana kita belajar sabar menurut para nabi dan rasul yang sudah terbukti kesabarannya, sudah teruji keimanannya. Kalau kita mencontoh manusia-manusia yang lain, sabarnya tidak ada jaminan. Apalagi kadang orang pas lagi marah terus terucap kata-kata sabar saya sudah habis. Sabar ada batasnya, itu namanya nggak sabar. Mesti ada marahnya. Wong Pak Suryo saja kadang-kadang marah kok, nanti dihapusi Elsa juga. Kenapa Pak Suryo nih? Sungguh berarti apa nih? Bagaimana belajar sabar yang diajarkan oleh para nabi? Saya mulai dari nabi yang pertama, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Adam bersabar dapat dilihat pada kisahnya. Kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam perlu saya luruskan terlebih dahulu Bapak Ibu, karena banyak cerita-cerita Nabi Adam yang diambilkan dari kitab Ibrahimik yang menggambarkan bahwa Nabi Adam seperti manusia purba yang jalan merangkak dengan menggunakan celana segitiga sama kaki. Naudzubillah min dzalik. Adam itu manusia sempurna Bapak Ibu, gagah, perkasa, cerdas. Nabi Adam gagah karena tingginya 60 hasta. Manusia pertama sekaligus manusia yang tertinggi di dunia. Setelah Nabi Adam tidak ada lagi manusia yang tertinggi, termasuk kaum Ad, golongan Ad yang hidup di masa Nabi Hud itu juga tinggi dan termasuk golongan raksasa
tapi tingginya tidak sampai seperti Nabi Adam, paling hanya 30 hasta. Beberapa tahun yang lalu, tim eksplorer arkeolog gurun pasir Arab Saudi menemukan tengkorak kepala besarnya seperti bulldozer, sebesar bulldozer. Itu baru tengkoraknya, belum badannya. Itu golongan kaum Ad, ya, cerdas juga, tapi masih kalah dengan Nabi Adam yang tingginya 60 hasta. Jadi kalau tingginya 60 hasta, tidak mungkinlah jalan merangkak, mesti jalannya tegap 30 meter Pak. Nah mlebu kene jendul Pak, ora sedeng nih. Lawangnya ora sedeng, badannya gede nih, tinggi dan besar. Ya, gagah, perkasa dan cerdas. Kita jarang tahu, mungkin kita taunya hanya Nabi Sulaiman saja yang bisa berbicara dengan binatang. Ternyata Nabi Adam juga bisa berkomunikasi dengan binatang. Nabi Adam hafal nama-nama burung di angkasa. Bahkan masih banyak ribuan burung yang belum diberi nama karena ilmuwan gak bisa nama untuk memberikannya. Jenengan apalagi manuk napa? Emprit, garuda, lovebird, perkutut, puter, deruk. Nek manuke jenengan apa mboten? Jenenge napa? Bahkan Nabi Adam tahu bahasanya. Jadi ternyata bahasa burung beda-beda. Mulanya suaranya nggih beda-beda ya. Ana sing geru, ana sing cuit. Aku rasa nuruken iki. Begitu pula ikan-ikan di laut. Jumlahnya jutaan. Nabi Adam hafal nama-namanya sekaligus bahasanya. Ibu-ibu awal ipan apa Bu? Paling apalnya tongkol, bandeng, lele, betik, sepat, banyar. Ngapa malah? Apal tuh biasa belanja. Sing ora apal ora tau belanja. Bahkan Nabi Adam bisa berbicara dengan gunung, sungai, samudra, laut, bintang-bintang. Itulah keistimewaan Nabi Adam. Gagah, perkasa, cerdas. Nabi Adam Bapak Ibu manusia pertama yang langsung diciptakan oleh tangannya Allah. Tentu kita tidak boleh membayangkan seperti tangan kita, karena Allah memiliki sifat laisa kamitsluhu syai'un, selalu berbeda dengan makhluknya. Untuk sekedar menggambarkan saja bahwa Nabi Adam satu-satunya makhluk manusia pertama yang diciptakan langsung oleh tangannya Allah. Sedangkan kita dan nabi-nabi yang lain diciptakan lewat proses reproduksi. Apalagi zaman sekarang beberapa negara barat, Jepang, Amerika sedang membuat manusia dengan cara cloning, duplikasi, jadi koyo robot. Saya jujur saja nggak suka Bapak Ibu membuat manusia dengan cara cloning. Saya lebih suka dengan cara kelonan. Enak kelonan timbang cloning. Nah Adam itu dengan tangannya Allah sendiri. Ini keistimewaannya, tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tahu betul dengan berbagai fasilitas surga yang diberikan kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak membuatnya gembira, senang, tapi tetap juga susah karena tidak ada temannya. Allah tahu Nabi Adam menjomblo, maka Allah berikan pasangan bernama Hawa. Nggak pakai siti ya, karena bukan orang Jawa. Hawa diciptakan tidak bersamaan dengan Nabi Adam Bapak Ibu, tapi selisih 130 tahun. Jadi Adam berusia 130 tahun, Allah baru menciptakan Hawa. Berarti Nabi Adam jomblonya 130 tahun. Di sini sudah kelihatan betapa sabarnya Nabi Adam menjomblo sampai 130 tahun. Jadi kan dulu jomblo berapa tahun? 25, orang apa-apa. Jadi misalnya bapak-bapak teng mriki tesi wonten jomblo sabar mawon.
paling lebih 40 tahun. Nabi Adam 130 tahun. Itu kan sabar sekali itu, luar biasa itu. Allah tahu. Maka Allah ciptakan Hawa, dan Hawa pun diciptakan tidak melalui proses reproduksi, tapi diambilkan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, disinilah Bapak Ibu tercipta unsur-unsur tanah yang juga mempengaruhi akhlak, tabiat, perilaku, termasuk pikiran. Nabi Adam sebenarnya kuat, tapi karena istrinya merajuk, Hawa yang merajuk, akhirnya tergoda pula dan melanggar pesan Allah, yaitu dilarang mendekati buah khuldi. Gampangannya saja Bapak Ibu, gampangan saja nih untuk memudahkan bahasa kita, durung ijab wis cekel-cekelan, ngateni kemauan. Melanggar aturan Allah, maka keduanya diturunkan ke bumi, ke dunia. Disinilah Bapak Ibu sebenarnya sudah mulai ada syariat ini, cuma mungkin kita tidak tahu. Di sama-sama jomblo, ketika melanggar hukumannya sama-sama dikeluarkan dari surga. Kalau kita sudah di dunia, ya dipisahkan antara keduanya. Maka begitu turun dari surga, tinggal di bumi, Adam dan Hawa pun dipisahkan di tempat yang saling berjauhan. Itu syariatnya. Tapi yang ada di masyarakat, urung ijab wis do meteng malah dikawinke. Naudzubillah min dzalik. Makanya murid-murid saya pasing do ngundang kula ijab kabul, kula ora gelem teko nek mergo LKMD, lamar keri meteng dhisik. Murid kula wedok kabeh lho, Pak. Saya pernah presentasi promosi dapat siswa 180, dalam 1 tahun tinggal 150, sing 30 meteng Bu. Ini kok ngundang kula, saya nggak mau datang. Besok aja kalau sudah lahiran ijab lagi saya baru datang. Tapi kalau saya datang dalam kondisi hamil padahal belum ijab, sama saja saya merestui, mengiyakan perbuatan itu yang dilarang. Itu syariatnya sudah ada di zaman Nabi Adam. Kalau jomblo sama jomblo melanggar. Nah, kalau sudah berkeluarga beda lagi, dicambuk 100 kali. Untung-untungan 100 kali cambuk mati ya syukur, orang mati ya syukur. Tapi kalau sama-sama sudah berkeluarga, nah hukumannya dirajam sampai mati, harus mati. Orang mati harus mati. Ketoknya kejem nggih mboten. Insya Allah kalau sudah dirajam, orang lihat takut semua, insya Allah nggak ada pelanggaran lagi. Kenapa sekarang banyak pelanggaran? Karena dibebaskan, ya wis rapopo. Akhirnya semakin banyak juga pelanggaran-pelanggaran. Sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu, selain Nabi Adam yang diturunkan ke bumi, ternyata ada juga pelaku lain yang diturunkan. Kita sudah hafal semua siapa beliau? Iblis laknatullah alaihi. Iblis ini berasal dari golongan jin. Jadi bumi itu kan ada 7 lapisan. Lapisan bumi yang paling bawah, lapisan yang ke-7 dihuni oleh iblis. Kalau setan dihuni di langit lapisan keempat, jin itu di lapisan yang kedua. Perbedaannya, iblis itu punya kekuatan bisa terbang dan punya maksud ingin menguasai, menjadi khalifah. Dan punya kehebatan Bapak Ibu suka mencuri informasi. Informasi inilah yang kadang oleh iblis diberikan kepada para paranormal, kepada para dukun, sehingga kadang kita tahu dukun kok iso nebak persis, iso memprediksi, meramal persis, karena memang betul dia mendapatkan informasi dari langit yang dicuri oleh iblis. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, karena mencuri, karena mengintip, tentu kebenarannya didapat sebesar lubang yang dipakai untuk mengintip. Jadi misalnya lubang pintu segini nggak ngintip, informasi kebenarannya dapatnya cuma segini. Jadi kalau benar ya benar, kebenaran orang mesti dilalah benar. Tapi tentu ada salahnya. Cuma kadang kita percaya
terus benar, padahal ada salahnya juga. Ya sekedar intermezzo Bapak Ibu, kalau di malam hari kita lihat seperti ada bintang jatuh, itulah iblis yang sedang dilempar oleh para malaikat karena sedang mencuri informasi, mencuri berita dari langit yang akan diberikan kepada para dukun. Itu Bapak Ibu. Beda dengan sinar putih yang Bapak lihat di malam hari sekitar jam 2 malam atau jam 3 malam, itu malaikat. Kalau nggak percaya bisa dicoba, nanti bisa tadarus di halaman rumahnya, nek orang wedi, atau menengadahkan tangan ke atas sekitar jam itu, nanti ada sinar putih yang mendekati. Nggak usah takut, itu malaikat Bapak Ibu membawakan karunia. Yang punya jago biasanya ada komando dari jago. Jago itu peluruk pertanda malaikat datang. Jago nggih, sanes guguk. Tapi nek guguk yang datang adalah setan, iblis, jin dan teman-temannya. Itu di dalam hadis ada Bapak Ibu. Nah, iblis sebagai pelaku utama korbannya Nabi Adam juga dihukum oleh Allah. Tetapi kita lihat reaksinya antara keduanya ternyata berbeda. Iblis dengan kesombongannya diusir oleh Allah malah nantang. Ya Allah, silahkan aku usir ke dunia dan besok aku divonis masuk neraka, tapi izinkan aku ya Allah untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya, menggoda manusia menjadi temanku besok. Dilalah Allah mengizinkan Bapak Ibu. Nah itu dilalah nih loh, Allah mengizinkan. Berarti kita pun tidak lepas dari sergapan para iblis. Tapi Allah pun berpesan, hai iblis, ada segolongan manusia yang tidak bisa kamu goda. Siapa mereka? Adalah golongan yang ikhlas. Nah, maka Bapak Ibu kita belajar ikhlas biar lepas dari bidikan iblis. Begitu iblis diusir dari surga, dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin, iblis ini terkencing-kencing Bapak Ibu. Dan kencing pertama iblis itu menumbuhkan tanaman. Yang tanaman itu sekarang sering dihisap oleh bapak-bapak. Nah Bapak, rokok. Jadi rokok nih ya, tanaman yang dibuat jadi bahan-bahan rokok. Makanya Dewan Iblis itu pernah mengadakan sidang. Ada yang usul, bagaimana ini kita harus rajin menggoda manusia. Kata jin, nggak usah, kita sudah banyak pengikutnya. Itu yang mengisap rokok itu. Ini cuma kisah-kisah saja di dalam kitab Durratun Nasihin itu. Ya, maka Bapak Ibu kalau kita memang berniat meninggalkan rokok, insya Allah lebih baik gitu. Bagaimana dengan Nabi Adam dan Hawa? Berbeda Bapak Ibu. Ternyata Adam dan Hawa begitu diturunkan ke bumi, apa yang mereka lakukan berdua setelah dipisahkan, mereka hanya bertobat kepada Allah. Sehari-harinya, tiap saatnya hanya bertobat kepada Allah dan membaca Rabbana Dolamna Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan beda sekali ini. Iblis dengan kesombongannya menantang Allah, Adam dengan kerendahan hatinya merasa bersalah dan bertobat seharian, menangis yang dibaca hanya itu. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sungguh kami dolim ya Allah, maka maafkanlah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah, niscaya aku tidak akan menjadi orang yang merugi. Dan itu dibaca Bapak Ibu sekitar 500 tahun coba. Hanya kesalahan satu saja, mendekati buah khuldi, tapi tobatnya tiap hari, tiap saat selama 500 tahun. Inilah kesabaran Nabi Adam, hanya ingin mendapat tobatnya Allah saja, tiap hari menangis, tiap saat membaca doa ini 500 tahun. Bagaimana dengan kita?
yang mungkin setiap hari punya kesalahan 20 kali. Saya berani taruhan, siapa yang berani ngacung membaca doanya Nabi Adam? Oh, enggak berani ngacung ya. Udah kelihatan bohong, nanti batal puasanya. Murid-murid saja saya kadang prihatin setelah sholat berjamaah atau jumatan bersama, habis sholat langsung pelencing, ancelengak, ancelengok, ancelelang. Kalau para sahabat Nabi habis sholat membaca Allahumma anta salam, murid-murid saya Allahumma lantas jalan. Na'udzubillah min dzalik. Mari Bapak Ibu kita jadikan contoh diri kita untuk anak-anak kita atau untuk yang lain. Sempatkanlah setelah sholat minimal 1 kali membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena hampir dipastikan tiap hari kita berbuat dosa puluhan kali. Nabi Adam hanya 1 kali Bapak Ibu, hanya 1 kali. Tobatnya 500 tahun. Kita sehari 20 kali, kapan mau tobat? Kalau mau tobat mestinya 5000 tahun, nggak cukup 500 tahun. Apalagi kita bukan Nabi. Tapi kadang merasa tidak bersalah, tidak pernah membaca doa seperti ini. Cobalah sehari 1 ya. Kalau cukup ya habis sholat sekali, berarti sehari bisa 5 kali. Kalau masih kurang, nah Bapak Ibu, ukuran kurang tidaknya pada hati kita. Ketika hati kita terasa tenang, lega, berarti tobat kita diterima Allah. Tetapi ketika kita masih gelisah, susah, resah, gundah gulana, perbanyak membacanya. Sambil duduk-duduk boleh, sambil tiduran boleh, sambil jalan-jalan boleh, tidak apa-apa. Pakai senandung juga boleh. Rabbana ya Rabbana Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Moga sarang-sarang. Rabbana ya Rabbana Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang sabar kalau kita bercermin dari Nabi Adam, cirinya adalah sering bertobat, mohon ampun kepada Allah. Tadi doanya, adik-adik insya Allah sudah hafal semua. Kalau adik-adik hafal, bapak ibunya juga harus hafal. Selanjutnya Bapak Ibu, Adam sama Hawa dikaruniai Allah putra putri sebanyak 40. Jadi narap takon anaknya piro? Anaknya 40. Setiap lahir kembar, putra putri. Jadi lahir langsung 2 putra putri. Jadi meteng ping 20. Irupun Bu sanggup mboten? Dan ping loro kapok, jebul nggak meneh 4, kapok meneh 5. Kayaknya nggak ada yang lebih. Nggak ada nih. Oh ada, Atra Halilintar anaknya 10 nih. Anak Barep ya, anak wong tuane 10. Kalau nggih gadah rancang teng Bantul guru Pak, niku anaknya 10. Wingi sing ragil bar wisuda langsung ketompo ke dinas pajak. Wah anake dadi kabeh Pak. Anak 10 Bu dadi kabeh. Wah nek bodoh kumpul bareng jan luar biasa nggih. Muga malih nek ora kumpul mesti ngirimi to.
ceritanya sing Medan ngirimi 2 juta coba, sing teng Kalimantan ngirimi 1 juta, sing teng Jambi ngirimi 500.000, sing teng wingi putih cerita kali kula niku Sumatera, Kalimantan, Bali 1 juta, sing nang gone ning omah orang ngirimi. Ane rekoso lho nang gone nggih. Cuma malah kadang kena fitnah, dikirine ngata-ngata edit padahal ora rekoso nang gone wong tuane niku. Niku karunia dari Allah. Ya memang nggak mesti nggih, sing anake loro orang genah ya ono. Kula gadah tangga anake loro orang genah kabeh. Ditakoni tanggane anake teng pundi ya, teng polsek. Wah, penak ya polsek kabeh, penak ndasmu. Nek kunjoro kabeh kok siji narkoba siji ngombe-ngombe. Ya ternyata memang harus banyak-banyak mohon kepada Allah kesabaran. Walaupun diberikan anak kadang yang kurang bagaimana menurut kita kurang sempurna, tapi itu artinya memang kita harus mohon kepada Allah. Termasuk Adam, kan ada anaknya sing dugal jenenge Qabil, ora trimo dijodohkan orang tuanya, karena Adam kan menggunakan rumus jodoh. Kalau kita belajar matrik Bapak Ibu, jodoh itu jauh dari titik ordinat, dekat dari titik ordinat. Jadi Nabi Adam menggunakan perkawinan silang. Kan yang lahir pertama Habil sama Iklima, terus Qabil sama Labuda, itu disilang gini. Ya. Dulu nggak ada orang lain sih, hanya keluarga dia. Kalau sekarang kita hidup di masyarakat modern sudah banyak orang yang dimaksud silang atau jodoh jauh dari titik ordinat, dekat dari titik ordinat. Itu artinya sunatullah kita mencari perjodohan yang sejauh-jauhnya itu sunatullah. Jadi misalnya jenengan golek wong Aceh sisan, opo irian sing ado sisan, ya. Itu sunatullah Bapak Ibu. Nek misalnya orang ya wis penggo ora apa-apa. Nek penggo ya apa ora jelas kok dina ketemu terus niku. Cuma kadang ada alasan menyelamatkan keturunan, menyelamatkan harta, terus akhirnya harus sedulur. Jadi nek sunatullah pakai rumus jodoh tadi itu. Ini kalau sing ora trimo Qabil akhirnya membunuh Habil. Nah, peristiwa saling membunuh termasuk membunuh saudara keluarga dimulai sejak saat itu. Nah, Qabil ini Bapak Ibu punya generasi, punya kaum ya, punya umat namanya kaum dzurriyyah Qabil. Kelompok kaum dzurriyyah Qabil ini yang hobinya suka membunuh, termasuk membunuh anak-anak Adam yang lain yang bernama Sis ya, ngomongnya Sis, yang diangkat oleh Allah jadi nabi. Jadi setelah Nabi Adam ada nabi namanya Nabi Sis. Nabi Sis ini juga dibunuh oleh dzurriyyah Qabil karena memang hobinya suka membunuh, suka beramal, tapi amalnya amal yang murah-murah. Kalau berkorban ya hewan kurbannya sing kuru, penyakitan nih kalau itu kaum dzurriyyah Qabil hobinya seperti itu. Sedekah itu sing ngapunten nggih, kaya tangga kula niku sego wis ora enak nek tanggane, sayur pun wayuk nek tanggane ngono lho. Dadi wis sore kae wis ora doyan nek tanggane niku. Sedekah katen niku jenenge kelompok dzurriyyah Qabil. Kenapa tidak waktu masak? Nabi mengajarkan begitu nyayur mulut-mulut, itu sodakonya di situ, sak mangkok sama nek tanggane. Itu yang paling bagus, fresh. Orang ngenteni wis ora doyan akeh dinake wong. Maka Allah mengutus nabi berikutnya sekaligus rasul, yaitu nabi dan rasul yang kedua bernama Nabi Idris. Tujuannya meneruskan visi dan misinya Nabi Sis dan juga Nabi Adam. Allah mengirimkan, memberi tugas kepada Nabi dan Rasul yang kedua bernama Nabi Idris. Nabi Idris Bapak Ibu dilahirkan di daerah Mesopotamia, di negara Irak bagian selatan, di antara sungai Tigris dan sungai Efrat. Itu ada kota namanya Babilonia. Nabi Idris nama kecilnya adalah Hanuk atau Henok,
Kalau Bapak Ibu pernah mendengar lampu merek Hanok, ya, yang artinya terang benderang, memang kehadiran Nabi Idris sangat menerangi kehidupan alam semesta dunia ketika itu. Karena hobinya sejak kecil sudah kelihatan, hobinya rajin belajar. Karena rajin belajar itulah maka Allah memberikan gelar nama Idris dari kata dirosa atau dirasa yang artinya rajin belajar. Prinsip Nabi Idris at-ta'allumu fi shighari kan-naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Coba tanya adik-adik yang kecil-kecil, sulit sekali belajar, tapi besok ketika besar hasilnya sangat menakjubkan. Beda dengan kita Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh gini, coba kau ngapal ke Yasin, angel banget. Bertahun-tahun ya angel banget. Tapi anak-anak kecil sekarang banyak yang hafal juz 30 itu. Itulah prinsip Nabi Idris, at-ta'allumu fi shighari kan-naqshi 'alal hajar. Nabi Idris juga berprinsip jarib walahid takun arifah. Cobalah, amatilah, rajinlah belajar, niscaya akan jadi pandai. Itu prinsip Nabi Idris. Maka dalam waktu yang singkat Bapak Ibu, hanya 82 tahun. Ini singkat loh Bapak Ibu. Kalau ukuran kita mungkin panjang karena usia kita 60-70. Nabi Idris kalau dibandingkan dengan Nabi Adam yang 960 tahun, dibandingkan dengan Nabi Nuh nanti yang usianya 1700 tahun, 82 tahun nggak ada apa-apanya itu. 82 tahun Nabi Idris mampu menguasai berbagai ilmu, pengetahuan dan keterampilan. Nabi Idris sebagai seorang ahli matematika Bapak Ibu, teorinya sampai sekarang dipakai di seluruh dunia. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal bilangan kelipatan 60-an. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 tahun 360 hari. Itu konsepnya Nabi Idris. Jarang yang tahu ini, padahal itu teorinya Nabi Idris. Maka Nabi Idris dikenal sebagai orang yang ahli matematika. Beliau juga ahli astronomi. Bintang-bintang di langit mungkin bagi kita hanya sebagai penghias gelapnya malam. Bagi Idris digunakan untuk arah angin, pedoman bagi perjalanan langit, perjalanan udara, perjalanan laut, dan perjalanan darat. Ahli astronomi Nabi Idris. Bahkan Nabi Idris itu ahli negarawan Bapak Ibu. Nabi Idris di zaman itu mampu membagi bumi menjadi 4 belahan dunia. Kalau sekarang kan ada benua-benua Asia, Australia, Eropa, Amerika, Antartika. Dulu Nabi Idris membagi belahan dunia menjadi 4, yang masing-masing belahan bumi dipimpin oleh seorang raja. Ada Raja Zeus dan anaknya, Raja Ilawis, Raja Ikalbius. Itu yang membagi Nabi Idris. Bahkan Nabi Idris mampu membangun 100 kota modern dengan 70 bahasa. Saya katakan Nabi Idris mampu membangun 100 kota modern. Modern Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir kalau dulu seperti zaman purbakala masih banyak hutan. Tidak, dulu itu modern. Nabi Idris mampu membangun 100 kota modern. Cuma mungkin karena ulahnya umat tadi, duriyah kolbi, Allah hancurkan, Allah putar balikan, sekarang tinggal kenangan. Bisa saja sekarang kita tinggal di negara modern, di dunia modern, banyak gedung-gedung bertingkat, karena kita banyak maksiat, Allah bisa menjungkir balikan, dan kita mungkin tinggal cerita saja yang diceritakan oleh anak-anak kita besok, dulu ada. Bisa saja. Jadi dulu di zaman Nabi Idris ada 100 kota modern, dan itu yang membangun adalah Nabi Idris, seorang negarawan. Bahkan Nabi Idris Bapak Ibu punya keterampilan yang dengan jari jemarinya mampu membuat pakaian dengan berbahan dasar rumput ilalang. Kalau sekarang karena teknologi maju banyak orang membuat pakaian dengan kulit binatang. Nabi Idris dengan jari-jarinya, dengan rumput ilalang dianyam jadi pakaian di zaman itu Bapak Ibu. Luar biasa ini kemampuan Nabi Idris.
Bahkan Nabi Idris adalah orang yang pertama kali mengenalkan pena. Alat tulis itu pertama kali dikenalkan oleh Nabi Idris, yang dibuat dengan guratan batu, dicoretkan di dahan-dahan, di pohon-pohon, itu yang mengenalkan Nabi Idris. Maka pantas saja Allah memberikan gelar Idris yang nama kecilnya Hanub atau Henok. Nah, itu baru urusan dunia. Bagaimana urusan akhiratnya? Penduduk langit sampai terkagum-kagum Bapak Ibu. Ibadahnya luar biasa. Saking luar biasanya Bapak Ibu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkannya, karena dijamin pasti kita tidak mampu melakukannya. Apa? Nabi Idris Bapak Ibu pernah berpuasa selama 1 tahun berturut-turut tanpa berbuka. Kalau tanpa berbuka berarti kan tanpa sahur. Itu 1 tahun. Lah kita kadang 30 hari saja nawar nek iso 29 njaluk diskon. Maka jelas kalah kita. Walaupun tidak disyariatkan ya, alhamdulillah tidak disyariatkan. Ana disyariatkan jempale kabeh sasi ora kuat. Tapi itulah Nabi Idris, sampai para malaikat terkagum-kagum. Ada malaikat yang penasaran, akhirnya turun ke bumi berkenalan, ingin bersahabat dengan Nabi Idris, yaitu malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Selalu mengikuti perjalanan Nabi Idris, selalu membuntuti. Nabi Idris berhenti, ikut berhenti. Sampai-sampai Nabi Idris bertanya, gerangan siapa selalu mengikutiku? Lelaki ini mengatakan, aku adalah malaikat yang ingin bersahabat dengan sampean. Malaikat apa? Malaikat maut. Oh, kalau begitu akan mencabut nyawa saya. Oh tidak, saya hanya ingin bersahabat saja. Kalau memang begitu, baiklah kita bersahabat. Selanjutnya kata Idris, ya malaikat maut, karena kita sudah bersahabat, saya ingin minta 3 permohonan. Apa? Kata malaikat maut, ya Idris, permohonan pertama ya malaikat, saya ingin merasakan sakitnya sakaratul maut. Luar biasa Bapak Ibu. Malaikat maut terkagum-kagum. Orang banyak takut menghindari sakaratul maut, ini Idris malah minta merasakan sakitnya sakaratul maut. Tentu saja permohonannya tidak dipenuhi, tetapi malaikat ini sujud kepada Allah, minta izin agar permintaan Nabi Idris dipenuhi. Akhirnya dipenuhi. Sehingga dengan pelan-pelan, hati-hati, malaikat maut mulai mencabut nyawanya Nabi Idris. Maka seketika pula Nabi Idris akhirnya meninggal. Begitu Nabi Idris meninggal, penduduk langit gempar. Malaikat demo, malaikat maut disidang. Kenapa kamu mencabut nyawa orang yang belum saatnya meninggal? Malaikat maut mengatakan, ini permintaan Nabi Idris, hanya ingin merasakan sakitnya sakaratul maut. Kalau begitu sekarang hidupkan lagi. Akhirnya Nabi Idris dihidupkan lagi. Begitu hidup lalu ditanya, ya Nabi Idris, bagaimana rasanya sakaratul maut? Jawaban Nabi Idris sangat mengagetkan malaikat maut, dan serentak malaikat maut minta maaf kepada Nabi Idris karena sudah menyakitkan Nabi Idris. Kata Nabi Idris, sakitnya Bapak Ibu seperti hewan dikuliti hidup-hidup dikalikan 1000 kali. Yang jadi panitia korban nggak pernah merasakan mau menguliti kok, tapi coba nih dadi wedhuse. Rasanya bukan main sakitnya, hidup-hidup. Kalau wedhus dibelah dulu, ini hidup-hidup dikuliti dikalikan 1000. Itu kata Nabi Idris. Maka malaikat maut minta maaf, padahal sudah pelan-pelan, sudah hati-hati, ya kok tetap sakit itu. Monggo Bapak. Alhamdulillah, sebentar lagi berbuka. Ini kok teh apa Pak? Oh, sami nggih. Ya mboten napa-napa.
Kalau lanjuti Bapak Ibu. Permintaan yang kedua Nabi Idris kepada malaikat maut adalah ingin merasakan panasnya api neraka. Tentu saja permintaan yang kedua juga tidak dipenuhi. Aneh kata malaikat maut. Tapi lagi-lagi Nabi Idris memohon kepada Allah sampai Allah mengizinkannya untuk memenuhi permintaannya yang kedua, yaitu merasakan panasnya api neraka. Maka Nabi Idris oleh malaikat maut diajak jalan-jalan, melihat-lihat bagaimana pemandangan neraka. Pemandangan pertama yang dilihat oleh Nabi Idris di pintu neraka, Bapak Ibu, setiap orang yang akan masuk neraka dipakaikan terompah. Terompah itu sandal yang bentuknya kayak jukung. Begitu orang memakai terompah, otaknya langsung meleleh. Ini belum masuk neraka, Bapak Ibu, masih di pintu itu. Nabi Idris melihat pemandangan seperti ini. Apalagi melihat penjaganya, malaikat Malik, yang di tangannya membawa besi, di tangan kirinya membawa ular dan membawa rantai sepanjang 19 meter. Maka spontan Nabi Idris pingsan, Bapak Ibu. Nabi Idris pingsan, orang yang soleh, yang tidak punya salah. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, yang banyak salahnya, yang amalnya mungkin kurang soleh? Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak merasakan panasnya neraka. Nabi Idris minta merasakan panasnya api neraka. Dua, Bapak Ibu. Maka permintaan pertama dan kedua inilah yang menjadikan Nabi Idris juga mendapatkan gelar Asadul Usud, singanya singa. Karena keberaniannya menantang maut, menantang merasakan sakitnya sakaratul maut, dan menantang panasnya api neraka. Nah, kalau kita mau bergelar singanya singa, Bapak Ibu, cobalah seperti Nabi Idris. Jangan kayak pemuda-pemuda yang suka kelede, begal. Wah, itu bukan singa itu. Wanine karo ngedewi karo koncone dewi. Nah, ini Nabi Idris, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, masih ada permintaan Nabi Idris ini. Yang ketiga, Nabi Idris mengatakan kepada malaikat maut, "Ya malaikat maut, ya sahabatku, tanggung kalau cuma dua permintaanku. Satu lagi ya malaikat maut." Apa Nabi Idris? Saya ingin merasakan nikmatnya surga. Nah, kata malaikat maut, aneh-aneh aja permintaanmu ya Idris. Ya sekalian kalau bahasa kita. Maka dipenuhi juga permintaannya. Mulailah berdua berjulun berjalan menuju surga. 7 hari sebelum memasuki surga sudah dapat dirasakan indahnya pemandangan surga yang penuh dengan alunan musik-musik yang menggairahkan, menyejukkan hati. Beda dengan musik-musik dunia yang kadang marai pempengan, sing loro untu tambah loro untune. Begitu masuk surga disambut oleh para bidadari-bidadari yang umurnya sama-sama rata-rata 30 tahun. Nggak ada yang 70 tahun, nggak ada yang 50 tahun. Jadi panjenengan Bu yang 50 tahun besok di surga usianya jadi 30 tahun. Panjenengan Pak yang 50 tahun besok di sana jadi 30 tahun, usianya sama rata-rata 30 tahun. Dan suci kembali, suci dan disucikan. Artinya apa? Selalu perawan. Walaupun tiap hari dipakai, perawan lagi itu. Beda dengan di dunia. Dan para bidadari di surga itu tidak ada yang pernah baik menstruasi ataupun mencret. Nggak ada itu, nggak ada tinja, nggak ada WC. Kotorannya jadi keringat, keringatnya berbau wangi seperti minyak kasturi, minyak za'faran, wangi sekali. Ini gambaran surga. Dan Bapak Ibu,
Bagi yang sudah berkeluarga, ini kabar baik ini. Kalau bapak nanti istrinya menjadi ratu bidadari yang membawai punya karyawan 70 bidadari, nanti mendapatkan kapling di surga seluas 80 km. 80 kilometernya surga, bukan dunia. Kalau dunia ya mahal Pak ya. 80 km itu kan berarti 80.000 meter gitu. Padahal 1 meter itu kalau di Jalan Monjali sudah 20 juta nih Pak. Nanti pergi pintar Pak? Pergi? Masih murah gitu. Jalan Monjali Bu 20 juta. Jalan Mataram, Hotel Garuda nih kan ngertos gitu. Jalan Mataram 1 meter sudah 50 juta nih kan. 1 meter Pak. Ya, kemarin saya lihat orang tawar-menawar. Belum mboten nawar, mboten ngremoken ini. 1 meter 50 juta Jalan Mataram. Yang di belakang Malioboro Mall persis 1 meter sudah 80 juta. Belakang Malioboro Mall persis. Jadi jenengan Mas, nek pengen dikubur di sana butuh 160 juta. 2 kali 1 meter. Nah, besok di surga tiap bapak ibu mendapatkan 80 km kapling di surga, yang 70 km dibagikan kepada 70 bidadari. Jadi tiap bidadari dapat 1 km, 1 km, tinggal 10 km itu buat istrinya jenengan Pak sebagai ratu bidadari. Sekarang yang ibu, besok Bu, suami menjerang jadi rajanya bidadari yang mendapat jatah kapling 80 km, yang 70 km buat bawahannya, karyawannya, para bidadara, masing-masing dapat 1 km, yang 10 buat panjenengan sebagai rajanya bidadara. Ini kabar baiknya Bapak Ibu bagi yang sudah bersuami istri. Nah, maka yang belum segera saja. Jangan sampai sebelum berkeluarga sudah diambil nyawanya oleh Allah. Mana-mana. Iya, ojo kesusu banget terus langsung berpengajian kawin. Perlu persiapan. Karena Bapak Ibu, ini berlaku kalau dalam satu keluarga punya visi dan misi yang sama. Nah, kalau visi misinya beda Bapak Ibu, walaupun sama-sama Islam, sama-sama beriman, tapi beda-beda pendapat. Nah, punten nggih, kula duwe murid senenge curhat kali kula. Mergo suami istri beda. Wedoe Muhammadiyah lanang NU. Jadi bodone beda ya, sijine salat sijine sesuk. Wah, iki ora ngena iki. Mbok Islam mawon ngaten malah penak to mendadak kenceng-kencengan nyekel Muhammadiyah nyekel NU. Rano Singala. Ini sama-sama Islam tapi visinya beda. Besok sama-sama masuk surga tapi nggak kumpul. Yang kita harapkan besok sama-sama visi di dunia, masuk surganya juga sama. Itu nanti dapat kapling luasnya 80 km. Ini kabar baiknya. Nah, itu semua sudah dilihat oleh Nabi Idris, sehingga Nabi Idris merasa kerasan di dalam surga, lupa kalau waktunya sudah habis, ditegur oleh Allah supaya segera keluar dari surga. Akhirnya Nabi Idris keluar dari surga, tetapi tidak lama kemudian masuk ke surga lagi dengan alasan sandalnya ketinggalan. Jadi ya rada urip niki Nabi Idris. Begitu ngambil sandal terus nggak mau keluar lagi. Urip to niki. Kata Allah, ya Idris, kamu tidak boleh di surga. Kamu boleh di surga kalau sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya ya Allah? Syaratnya yang pertama, kamu harus sudah meninggal. Kata Idris, aku sudah meninggal ya Allah. Kan pernah merasakan sakaratul maut. Oke, kata Allah, ini kalau bahasa saya. Yang kedua, kamu harus dicuci dulu di neraka, dibersihkan kesalahanmu biar suci, baru masuk surga. Kata Nabi Idris, saya sudah merasakan ya Allah panasnya api neraka.
Syarat yang ketiga Idris, kamu harus menunggu sampai datangnya hari kiamat. Sekarang kan belum kiamat, maka keluarlah dulu dari surga. Gak mau ya Allah, gak mau Bapak. Jadi sampai merengek-rengek kayak Udin di depan Banjak, nangis-nangis itu. Sampai Idris mengatakan, terserah engkau ya Allah, silakan aku mau ditaruh di mana, yang penting aku tidak mau ke bumi, aku tidak mau ke dunia. Buka ya, sampun. Maka Allah tempatkan Nabi Idris sekarang di langit yang keempat. Nah, sampai di sini dulu ceritanya Bapak Ibu. Insya Allah akan kami lanjutkan di pengajian berikutnya. Mari kita buka puasa bersama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sekalian Bapak Ibu, saya tutup pengajian sore hari ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari Bapak Ustaz Bapak Fadil Aziz Abidi, semoga